warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Nurjana, peserta Laksar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 27, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat tugas individu membuat jurnal learning, podcast, mind mapping, pembelajaran akuntabilitas. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video dari podcast mind mapping yang telah saya buat. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas terbagi menjadi 4 materi pokok. Yang pertama, akuntabilitas dalam konteks. Yang kedua, PNS yang akuntabel. Yang ketiga, konsep akuntabilitas. Dan yang keempat, mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas dalam konteks itu mempelajari tentang yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek curang dan korupsi. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Dan yang kelima, konflik kepentingan. Adapun PNS yang akuntabel itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, asas penyelenggara kebijakan. Yang kedua, prinsip profesi ASN. Dan yang ketiga, perilaku PNS. Pada asas penyelenggara kebijakan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada profesionalitas, kemudian yang kedua keterpaduan, yang ketiga delegasi, yang keempat netralitas, yang kelima akuntabilitas, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh keterbukaan, kedelapan non-diskriminatif, ke-9 persatuan dan kesatuan, ke-10 keadilan dan kesetaraan, serta yang terakhir itu adalah kesejahteraan. Adapun prinsip profesi ASN itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama nilai dasar, kemudian kode etik dan perilaku, kemudian komitmen dan tanggung jawab, lalu ada perlindungan jaminan hukum dalam melaksanakan tugas, dan juga ada profesionalitas dalam jabatan. Adapun perilaku PNS itu harus sesuai dengan kode etik, berperilaku secara transparansi, tidak curang, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, dan berperilaku berkaitan konflik kepentingan. Selanjutnya adalah konsep akuntabilitas, di mana konsep akuntabilitas ini terbagi menjadi 3, yaitu akuntabilitas publik, aspek-aspeknya, kemudian ada tingkatan dari akuntabilitas. Pada bagian akuntabilitas publik ini ada fungsinya, yaitu sebagai kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, dan efisiensi serta efektivitas. Sedangkan jenis dari akuntabilitas publik ini adalah ada akuntabilitas vertikal, ada juga akuntabilitas horizontal. Pada aspek-aspek konsep akuntabilitas ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada relationship, yang kedua result atau orientasi, yang ketiga reporting atau pelaporan, yang keempat konsekuensi, dan yang kelima adalah perbaikan kinerja. Kemudian konsep akuntabilitas ini juga ada tingkatannya. Tingkatan pada konsep akuntabilitas adalah yang pertama akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, dan yang kelima akuntabilitas stakeholder. Kemudian mekanisme dari akuntabilitas. Mekanisme dari akuntabilitas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama lingkungan kerja, yang kedua alat akuntabilitas, dan yang ketiga dimensi.
Pada lingkungan kerja ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada kepemimpinan, kepercayaan, kejelasan, responsibilitas, integritas, transparansi, keseimbangan, dan konsistensi. Sedangkan alat akuntabilitas ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perencanaan strategis, kedua, kontrak kinerja, dan yang ketiga, laporan kinerja. Adapun dari dimensi mekanisme akuntabilitas adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan. Demikianlah video podcast mind mapping yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Salah hilapnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.